berniat sembunyi di rumah warga. Pentolan KKB Papua ini malah dicokok prajurit TNI Polri. Melansir dari poskupang.com, pentolan KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ditangkap prajurit TNI Polri saat yang bersangkutan sedang bersembunyi di rumah warga. Saat ditangkap, pria berinisial Kebon itu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Informasi tentang penangkapan pentolan kelompok kriminal bersenjata tersebut kini viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, pria bertubuh tegap itu diringkus di dalam sebuah kamar di rumah warga. Saat ditangkap, yang bersangkutan pasrah. Ia tidak melakukan perlawanan apapun. Bahkan saat digelandang keluar rumah, sosok yang menakutkan itu berjalan tanpa beban. Oknum yang berinisial Kebon tersebut diduga terlibat dalam aksi penembakan anggota BRIMOB pada November tahun 2022 silam. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang, Kebon pun teridentifikasi berada di salah satu rumah penduduk di wilayah Yahukimo. Setelah memastikan kebenaran akan informasi tersebut, tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens pun mengambil langkah taktis dengan menangkap hidup-hidup pria tersebut. Proses penangkapan Kebon berlangsung sangat dramatis. Hanya dengan satu gerakan muslihat, pria yang sedang bersembunyi di dalam kamar salah satu rumah penduduk itu pun menyerah tanpa syarat. Kebon merupakan salah satu oknum yang diduga terlibat dalam insiden penyerangan terhadap prajurit TNI Polri di pos keamanan di wilayah Yahukimo. Penangkapan Kebon merupakan bagian dari pengembangan kasus yang dilakukan terhadap sejumlah oknum yang telah ditangkap beberapa waktu sebelumnya. Dari pemeriksaan yang dilakukan aparat keamanan, akhirnya terungkap satu persatu nama pimpinan KKB Papua yang selama ini berkeliaran di wilayah Yahukimo dan sekitarnya. Tak hanya itu, nama-nama oknum pimpinan KKB Papua pun dibeberkan secara detail baik menyangkut ciri-cirinya maupun lokasi di mana yang bersangkutan bersembunyi. Termasuk Kebon yang kini telah dicokok aparat keamanan. Dengan penangkapan itu, berarti satu persatu pimpinan KKB Papua di Yahukimo diguling oleh prajurit TNI Polri. Saat ini oknum tersebut sedang dalam pemeriksaan guna mengungkap jaringan KKB yang meresahkan masyarakat. Untuk diketahui, Kebon ditangkap setelah polisi membongkar jaringan baru KKB Papua yang dipimpin oleh pria tersebut. Jaringan ini terbongkar setelah polisi memeriksa Kopi Tuaheluka, salah satu komandan KKB Papua yang paling ditakuti di wilayah Yahukimo. Kapolres Yahukimo, AKBP Arif Kristianto membenarkan adanya penangkapan pimpinan KKB di wilayah itu. Dia menyebutkan bahwa dengan ditangkapnya Kebon, maka kekuatan KKB di wilayah itu setidaknya semakin melemah. Saat ini, katanya, Kebon sedang menjalani pemeriksaan intensif. Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka membongkar seluruh jaringan KKB yang selama ini bercokol di wilayah tersebut. Selain menangkap Kebon, Satgas Ops Damai Cartens juga mengamankan sejumlah bukti berupa busur dan anak panah, HT, 3 kalung dan sebilah parang. Pasca penangkapan tersebut, katanya, saat ini situasi keamanan di Yahukimo perlahan-lahan mulai kondusif. Ia juga menyebutkan bahwa aparat keamanan baik polisi maupun TNI sampai sekarang terus melakukan patroli untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut. Sekarang ini Yahukimo relatif kondusif. Aparat keamanan terus memantau perkembangan untuk memastikan wilayah itu aman dari gangguan anggota KKB, ujarnya. Untuk diketahui, sampai saat ini KKB Papua masih terus melancarkan aksi kejamnya. Mereka tak sungkan-sungkan menembak mati prajurit TNI Polri yang bertugas memantau keamanan di wilayah itu. KKB Papua juga kerap menyerang warga sipil dan menembak mati siapapun yang ditemui. Aksi kejam tersebut selain untuk meneror warga lainnya tetapi juga untuk menunjukkan eksistensi kelompok tersebut. Faktor inilah yang membuat situasi di Papua terus bergolak. Meski demikian, prajurit TNI Polri terus mengambil langkah-langkah tegas untuk membatasi ruang gerak KKB Papua. Prajurit TNI Polri juga terus berusaha melumpuhkan kekuatan kelompok bersenjata tersebut agar perlahan-lahan masyarakat bisa mengalami situasi hidup yang aman dan nyaman di wilayah sendiri. Mengejutkan, detik-detik prajurit TNI berpapasan dengan KKB di hutan langsung baku tembak. Poskupang.com Kapuspen TNI membeberkan sebuah fakta terbaru mengenai operasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Mertens di Papua.
Baru-baru ini, katanya, ketika prajurit TNI Polri sedang melakukan patroli sekaligus operasi penyelamatan korban penyanderaan, tiba-tiba pasukan bertemu dengan kelompok kriminal bersenjata di tengah hutan. Dalam jumpa yang tak terduga tersebut, kontak tembak pun tak bisa terhindarkan. Salah seorang anggota KKB dikabarkan terkena tembakan. Insiden baku tembak antara prajurit TNI Polri dengan anggota KKB Papua tersebut dilaporkan pula oleh sebuah media asing di Selandia Baru, Australia. Dalam pemberitaannya, media asing tersebut melaporkan bahwa prajurit TNI menyerbu salah satu kawasan yang merupakan daerah pertahanan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Kawasan tersebut diduga sebagai tempat persembunyian korban penyanderaan pilot Susi Air, Philips Marmertens yang dikawal ketat oleh anak buah Panglima KODAP 3 Nugama, Egyanus Kogoya. Disebutkan bahwa saat itu pasukan TNI menyerang kelompok separatis yang selama ini menyandera pilot Susi Air. Namun tak disebutkan bagaimana nasib pilot berkebangsaan Australia tersebut. Disebutkan pula bahwa dalam insiden baku tembak itu, ada anggota KKB Papua yang terkena tembakan dan tewas. KKB pun melakukan serangan balan secara bertubi-tubi. Bahkan KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya melepaskan tembakan secara membabi buta sebagai cara mereka untuk menghadang serangan prajurit TNI. Meski perlawanan sengit dilakukan KKB Papua, namun tak satu pun peluru yang ditembakkan kelompok separatis tersebut mengenai prajurit TNI. Hal itu dibenarkan Kapuspen TNI ketika dikonfirmasi awak media mengenai insiden yang terjadi di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Laksda Kisdianto mengatakan, sejak pilot Susi Air, Philips Marmertens disandera, sejak itu pula prajurit TNI Polri telah melakukan operasi penyelamatan. Operasi itu bertujuan untuk membebaskan korban penyanderaan dari tangan KKB Papua. Jadi sudah sejak awal TNI menggelar operasi. Sampai saat ini pun operasi terus dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air dari tangan KKB Papua, ujarnya. Kepada awak media, menuturkan bahwa insiden itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan patroli di kawasan hutan. Saat patroli itulah, anggota TNI bertemu dengan anggota KKB yang sedang berkeliaran di hutan.